Hamil dulu di luar nikah, kemudian dinikahkan. Apakah sah? Nikah dengan orang yang hamil? Lah ini pembahasan antara sah dan tidak. Kalau memang hamil dari nikah, ya nggak sah. Tunggu lahir, misal suaminya mati, ya karena dia dalam iddah. Kalau dari hasil zina, apakah boleh nikah? Sah, tapi wajib bagi dia untuk menafi anak. Menyatakan anak ini bukan anakku dengan cara li'an. Lah kalau sudah li'an itu berarti tidak boleh, tidak halal lagi untuk selama-lamanya. Kalau talak 3 bisa kembali dengan syarat kalau dikawin orang lagi, dikumpuli orang lagi, ditalak dan dikawin lagi, diakad lagi. Tapi kalau li'an selama-lamanya tidak boleh dikawin. Ini yang tidak dimengerti sama orang. Kadang-kadang untuk nutupi aib, karena sudah hamil duluan dinikahkan, haram hukumnya. Bagi pejabat wajib untuk menggagalkan. Kenapa? Penipuan anak. Sebetulnya bukan anaknya dia, tapi akhirnya dinatakan anak. Kenapa? Ya karena dia nikah, kemudian lahirnya setelah 6 bulan. Akhirnya al-walad lil firash, ya anak karena ada perkawinan dan lahir setelah 6 bulan. Tapi perbuatan itu haram, dosa. Kenapa? Penipuan berkedok agama. Ini godi-godi kadang-kadang asal menikahkan aja. Kalau hamil jangan, nggak boleh, haram hukumnya. Lihat di Bughya itu. Yang menyatakan halal murtad hukumnya kalau di Bughya itu. Yang menyatakan bahwa perkawinan setelah hamil untuk menutupi aib hukumnya haram. Kalau menyatakan halal murtad. Malah di kitab Bughya itu diterangkan murtad hukumnya kalau mati dia nggak usah disolati, nggak usah dikubur di kuburan kaum muslimin. Kalau perlu bangkainya dimakankan anjing nggak apa-apa. Baca di kitab Bughya. Ini banyak nggak ngerti. Udah akadkan aja kan nggak apa-apa. Yang penting lahirnya jangan sebelum 6 bulan. Dosa itu orang. Itu berfatwa ngawur tuh. Lu tapi kan sah. Lu sah, nikahnya sah. Tapi wajib dia menafi anak. Dengan melian. Dia tahu kok. Ini bukan hasil daripada pernikahan. Nih, tak kasih gambaran. Kalau anak itu bukan anaknya dia. Bukan anaknya dia. Lahir perempuan. Karena dia tadi itu anaknya lahir setelah 6 bulan dari pernikahan, berarti dinasabkan kepada bapaknya, kan gitu. Padahal ini bukan bapaknya. Kenapa? Dia udah tahu di perutnya sudah ada itu, hamil itu. Dinikahkan. Dia mengaku sebagai walinya. Secara zahir dinyatakan sah, tapi bohongan. Pada hakikatnya nikahnya tidak sah karena bukan dia walinya. Berarti telah terjadi perzinaan susulan bagi anaknya. Kalau sudah begitu anaknya lagi juga begitu. Dinikahkan, perzinaan lagi. Itu perzinaan turun-temurun sampai hari kiamat. Ditanggung sama dia. Itu yang pertama. Dalam mazhab Syafi'i, kalau laki sama perempuan yang bukan mahram bersentuhan, batal wudunya. Anak misalnya laki-laki, atau anak laki-laki,
Tapi hasil zina sebenarnya ini ditutupi dengan pernikahan. Lahirnya 6 bulan setelah pernikahan, setelah imkan. Kalau sudah begitu berarti dinyatakan anaknya dalam fikih. Kan gitu ya. Cuma sebetulnya bukan anaknya, dia tahu kok hamil duluan. Kan ditutupi aja itu. Akhirnya salaman anaknya laki kepada saudara perempuan yang dinyatakan sebagai bapaknya, padahal bukan. Pada hakikatnya gitu. Salaman, batal apa enggak batal? Batal. Kemudian sholat. Sholatnya batal apa enggak batal? Enggak batal, tapi karena ditutup-tutupi, seakan-akan itu adalah sah. Sopo sih nanggung kalau begitu? Sampai hari kiamat sholatnya enggak sah. Sebaliknya kalau anaknya perempuan salaman dengan saudara bapaknya, katanya secara fikih. Tapi itu penipuan kan? Akhirnya batal. Batal dua-duanya. Akhirnya semua sholatnya yang nggak sah, dia yang nanggung dosanya. Belum lagi masalah warisan, bukan haknya diambil. Dosa juga, karena itu kalau baca fikih, jangan lihat sah dan tidak sahnya juga. Haram apa enggak? Itu.